Shalom saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Yehezkiel pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Ya, namun sebelum itu kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, kami kembali bersyukur di hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hamba-Mu saat ini yang akan menuburkan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai mengurapi hamba-Mu ini sehingga dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga pendengar yang menonton dan mendengarkannya Tuhan, urapi mereka sehingga apa yang mereka dengarkan dapat tertanam baik dan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, saudara-saudara bisa membacanya sendiri yang terdapat dalam Yehezkiel pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, dari pembacaan ini saya memberikan tema Abdi Tuhan yang taat. Abdi Tuhan yang taat. Ya, saudara-saudara, saat ini kita berada dalam masa pandemi. Ya, sebelum-sebelumnya kita berhadapan langsung dengan orang-orang. Sebelum masa pandemi itu, kita bertemu langsung dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan siapapun itu yang berada dalam lingkup kehidupan kita. Ya. Nah, di sini berbicara tentang abdi Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, saya tadi memberikan tema abdi Tuhan yang taat. Ya, atau hamba Tuhan yang taat. Nah, saudara-saudara, sebelum menjawab kepada pembacaan kita, ya, ada banyak hamba Tuhan yang dipakai dalam dunia ini untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kabar sukacita. Ya, contohnya gembala, pendeta, penatua, ya, dan berbagai-bagai hamba Tuhan yang dipakai untuk memperdengarkan firman-Nya kepada setiap orang yang rindu mendengar suara Tuhan. Nah, hamba Tuhan tidak terlepas dari kata mengabdi. Dia datang mengabdi kepada Tuhan di dalam dunia. Ya, dia dipakai Tuhan untuk seluruh kehidupannya diabdikan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang tidak percaya di dunia, percaya saudara-saudara. Ya, mungkin saudara-saudara adalah orang-orang yang percaya, tetapi percaya juga bahwa banyak orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan dipakai Tuhan untuk memperdengarkan setiap suara firman-Nya yang terdapat dalam Alkitab yang saudara-saudara baca setiap hari. Yakin saudara-saudara bahwa kita semua merindukan hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang dapat memberi contoh kepada kita semua. Hamba Tuhan yang tidak pernah lalai. Ya, selalu melakukan firman Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan dalam kehidupannya dia adalah orang yang kita contoh, jemaat contoh, saudara-saudara contoh, saya contoh. Ya, itulah hamba Tuhan yang kita inginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hamba Tuhan juga yang tidak disukai oleh banyak jemaat, tidak disukai oleh saudara-saudara, tidak disukai oleh orang-orang yang ditemuinya. Tapi itu adalah tantangan bagi kita
yang mau melayani Tuhan. Percaya atau tidak percaya, banyak orang yang sudah mengabdikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, tetapi banyak pula yang tidak menyukainya. Itu adalah tantangan bagi seorang hamba Tuhan atau abdi Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih, dalam pembacaan kita dalam Yehezkiel pasal 4 ini berbicara tentang Yehezkiel sendiri. Yehezkiel adalah nabi Tuhan, dia adalah seorang yang taat. Jelas dalam pembacaan kita, dia selalu melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan, Yehezkiel selalu lakukan. Ya, Tuhan selalu berfirman kepada Yehezkiel untuk membuat orang Israel semakin taat. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ya, sebaliknya terjadi. Tuhan yang menginginkan orang Israel taat, tetapi sebaliknya terjadi. Orang Israel malah memberontak. Banyak dosa yang dilakukan, dan tidak semua apa yang dikatakan Tuhan itu dilakukannya. Ya, itu dilakukannya bila menurut mereka itu baik untuk mereka. Ya. Tetapi Yehezkiel mau mendengarkan Tuhan. Tuhan mau memakai Yehezkiel sebagai orang yang selalu memperingatkan umat Israel. Bahkan Yehezkiel disuruh menanggung semua dosa-dosa saudara-saudara, semua dosa-dosa orang Israel. Ya, ini dapat menjadi contoh bagi kita saudara-saudara yang mau melayani Tuhan di dunia, bahwa apapun jika manusia tidak suka kepada kita, seperti Yehezkiel ini, tidak banyak orang yang menyukainya saudara-saudara. Ya, apapun komentar orang, apapun yang tidak disukai oleh orang kepada kita, jangan menjadi penghalang untuk memberitakan firman setiap hari. Setiap kita bertemu dengan orang-orang, cerminkan kehidupan yang baik. Kita adalah cerminan bagi orang-orang percaya. Jika kita berbuat baik, maka mereka pun akan mengikuti jejak-jejak hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yehezkiel ini adalah hamba Tuhan yang taat, nabi Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang diutus. Dia adalah orang yang akan memberitakan firman setiap harinya kepada orang Israel, bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel itu orang yang memberontak, saudara-saudara. Dia adalah orang yang jika Tuhan berfirman kepadanya, dia tidak mengindahkannya. Malah mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka berjanji hari ini, besok dilanggar. Ya. Itulah orang Israel. Tetapi Tuhan mau memakai Nabi Yehezkiel, dan Yehezkiel mau, saudara-saudara, Yehezkiel mau memperingati mereka setiap hari, bahkan menanggung dosa-dosa mereka, menanggung kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dan itulah yang patut dicontoh dari Yehezkiel. Kita sebagai hamba Tuhan, kita orang-orang percaya yang siap melayani Tuhan, meskipun kita dicaci maki, tetapi kita siap melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita ini pembacaan yang luar biasa, di mana seorang hamba ini mau menanggung dosa orang lain. Ya. Tetapi
Ini adalah refleksi iman kita. Jika kita mau mengabarkan Tuhan kabar baik setiap harinya, maka kita siap seperti Yehezkiel. Dia mau menanggung kesalahan orang lain. Ya, maksudnya di sini jika orang Israel melakukan kesalahan, yang dihukum itu Yehezkiel. Ya, sama seperti kita ketika kita memberitakan firman, ketika kita bersekolah di sekolah agama, kita aktif melayani dalam persekutuan gereja, pemuda, sekolah minggu, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita siap menanggung semua caci maki dari orang luar. Banyak komentar yang akan mengomentari kita, banyak hal-hal negatif dari orang lain, tetapi jangan menjadi penghalang bagi kita semua. Jadikan setiap komentar orang sebagai pelajaran. Jika itu baik, maka lakukanlah. Jika itu adalah komentar yang tidak baik, maka abaikan saja atau terima, tetapi jangan diambil hati. Mari kita selalu memperbaiki diri dan selalu rindu untuk memberitakan setiap firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, kita telah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua untuk melakukan setiap firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita kembali memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Ini luar biasa bagi kami. Ini pembacaan yang luar biasa untuk setiap hamba-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu setia taat kepadamu sebagai abdi yang siap menerima setiap komentar orang yang tidak baik, tetapi kami juga siap menerima komentar-komentar yang positif, dan ajarlah kami untuk selalu memperbaiki diri ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kedepannya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk setia dan taat. Kiranya kami menjadi abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang siap melayani di tengah masyarakat majemuk. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.